Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang ilmu harmoni musik. Sebelum kita masuk ke dalam ilmu harmoni musik, alangkah baiknya kita memahami dulu apa itu ilmu harmoni. Dan berikut pengantar ilmu harmoni. Ilmu harmoni adalah ilmu yang mempelajari tentang keselarasan nada-nada. Pada umumnya dimengerti dan dipahami sebagai pengetahuan teori tentang akor-akor pokok dan progresinya. Jadi sederhananya ilmu harmoni adalah ilmu yang mempelajari tentang keselarasan nada-nada, dan pada umumnya dimengerti dan dipahami sebagai pengetahuan teori tentang akor-akor pokok dan progresinya. Kemudian ada ilmu harmoni lagi dengan berbagai macam pendapat para ahli dengan berbagai macam pendapat estetikanya. Di sini kita hanya memahami ilmu harmoni itu secara sederhana, yaitu ilmu harmoni adalah ilmu yang mempelajari tentang keselarasan nada-nada. Sebagai ilmu yang sangat penting dalam seni musik, pengetahuan harmoni merupakan ilmu yang implementasinya terdapat dalam aransemen, penciptaan, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan musik. Jadi apapun itu bentuknya, maupun itu komposisi, aransemen, cipta lagu, cipta vokalia, apapun itu yang berhubungan dengan musik, pasti kita akan berhubungan dengan harmoni. Ilmu harmoni musik digali dan dipelajari oleh para ahli analisis musik bidang harmoni melalui berbagai penelitian atas karya-karya musik dimulai dari zaman musik homofoni hingga zaman Renaissance dan tahap perkembangan ilmu harmoni awal. Jadi para ahli itu menganalisis ilmu harmoni musik ini itu sudah terjadi sejak karya-karya homofoni, yaitu musik-musik satu suara pada zaman dahulu. Kemudian hingga zaman Renaissance yang dalam tahap perkembangan harmoninya itu sudah polifoni. Nah, itu bisa dipelajari nanti di dalam sejarah musik. Perkembangan ilmu harmoni dari zaman 1100 sampai 1400. Dalam pandangan estetika, harmoni merupakan identitas yang menjadi suatu ide tentang kebudayaan kehidupan manusia. Ketenangan, kedamaian, keberanian, kepahlawanan, nasionalisme, dan lain-lain sebagainya. Yang menjadi bagian dinamika kehidupan manusia disimbolkan dalam bentuk-bentuk akord dan progresinya. Harmoni musik merupakan identitas dari suatu masyarakat yang menjadi ciri dari suatu kebudayaan. Jadi dalam komposisi musik itu ada namanya yang musik absolut dan musik programa. Jadi musik programa itu adalah komposisi musik yang berusaha untuk menggambarkan, mendeskripsikan, menceritakan atau mempresentasikan suatu cerita ke dalam bentuk musik. Nah, jadi simbol-simbolnya itu nanti yang akan dikaitkan dengan narasi-narasi yang ada pada kebudayaan-kebudayaan setempat. Contohnya tentang kepahlawanan, tentang romantisme, tentang segala macam, tentang ekspresi yang ada, ide yang ada dalam pikiran manusia, kreativitas manusia. Tujuan dari harmoni dasar ini adalah pertama, mampu menerapkan ilmu harmoni dasar pada penyusunan nada-nada dalam susunan vertikal dalam bentuk akord primer dan balikan. Terus yang kedua, mampu menerapkan ilmu harmoni dasar untuk membuat iringan sederhana atau harmoni dari melodi lagu dalam pembuatan aransemen dan komposisi musik. Teori harmoni sendiri itu dimulai dari pembentukan triad atau akord tiga nada, atau tiga nada maksudnya. Jadi baik dalam tangga nada mayor maupun dalam tangga nada minor. Akor-akor pokok seperti akor tonika, subdominan, dan akor dominan adalah bentuk keselarasan nada-nada yang disusun secara vertikal berdasarkan tangga nada. Dan akor-akor pokok inilah yang sebenarnya memiliki kedudukan dan peranan yang sentral dalam seluruh karya musik. Karena akor-akor pokok ini pada umumnya memiliki fungsi atau pengaruh yang kuat, luas dan tegas, sekaligus memiliki sifat yang tenang, sehingga akor-akor ini pada umumnya yang dijadikan sebagai tempat singgah yang utama.
Jadi di dalam akor-akor itu ada akor-akor pokok, yaitu tonika, subdominan, dan dominan. Jadi 3 akor ini yang disebut dengan akor pokok atau akor primer. Macam dari akor-akor pokok itu adalah akor tonika, subdominan, dan akor dominan. Jenis masing-masing akor pokok ini adalah sebagai berikut. Pertama, akor tonika, yaitu akor tingkat 1 dalam tangan nada mayor dan akor tingkat 1 dalam tangan nada minor. Jadi misalnya akor tonika itu kalau misalnya kita contohkan pada tangan nada C mayor, berarti satunya itu adalah akor C mayor. Kalau misalnya kita contohkan di natural pada tangan nada A minor, berarti tingkat satunya pada tangan nada A minor itu adalah A minor. Terus kedua, akor subdominan, yaitu akor tingkat 4 dalam tangan nada mayor, akor tingkat 4 dalam tangan nada minor. Jadi akor keempat kalau misalnya kita mulai dari C mayor, berarti keempat dari C mayor itu adalah akor F. Kemudian kalau misalnya kita mulai pada tangan nada A minor, berarti akor empatnya itu adalah E. Ketiga, akor dominan, yaitu akor tingkat kelima mayor dan akor tingkat kelima minor. Kalau misalnya kita mulai dari C mayor, berarti tingkat kelima dari C mayor itu adalah akor G. Kalau misalnya kita dari minor, berarti tingkat kelima dari A minor, misalnya kita mulai dari A minor, berarti itu adalah akor F. Kemudian materi-materi harmoni ini untuk selanjutnya meliputi tangan nada mayor dan minor, pengenalan akord mayor dan minor, penulisan dan perencanaan bentuk harmoni 4 suara, progresi akord dominan tonika dalam posisi dasar, progresi akord tonika subdominan dalam posisi dasar, progresi akord subdominan dominan dalam posisi dasar, progresi akord-akord trinada dalam posisi pembalikan pertama dan kedua. Kemudian yang terakhir itu akord dominan 7, baik dalam posisi dasar maupun pembalikan pertama, kedua, dan ketiga.